Baru-baru ini viral sebuah video yang menunjukkan seorang wanita di Medan, Sumatera Utara melempari orang dengan gangguan jiwa dengan petasan saat malam tahun baru kemarin. Aksi tidak terpuji ini dilakukan wanita tersebut saat perayaan malam tahun baru pada hari Minggu 31 Desember yang lalu. Wanita berinisial DB itu sengaja membagikan video aksi pelemparan petasan ke ODGJ tersebut melalui akun Facebook pribadinya. Tak hanya melempar, wanita tersebut bahkan juga menyuruh salah satu rekannya untuk memasukkan petasan ke dalam celana korban. Dalam video yang beredar di berbagai platform media sosial itu, korban tengah duduk di depan sebuah toko yang sudah tutup. Saat dilempar petasan, korban tampak tak bergeming dan hanya diam saja. Dan untuk membahas tindakan yang tidak pantas ini yang dilakukan oleh seorang wanita melempari petasan ke arah orang dengan gangguan jiwa di Medan, sudah terhubung melalui sambungan telekonferensi Ida Ruwaida, sosiolog Universitas Indonesia di Jakarta. Selamat siang, Ibu Ida. Selamat siang. Suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas, Ibu. Bu Ida, ini kan belakangan viral sebuah video yang menunjukkan ada seorang wanita begitu melempari orang dengan gangguan jiwa dengan petasan. Nah, Anda melihatnya seperti apa, Bu? Ya, ini sebetulnya satu tindak kekerasan ya. Tapi mungkin bisa dikategorikan sebagai apa yang disebut sebagai violence for fun. Artinya tindak kekerasan yang dilandasi oleh keisengan ya, kesenangan salah satu pihak, tapi kemudian mengorbankan pihak lain. Itu yang sebetulnya jadi masalah. Bagaimanapun ini bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan atau apa yang disebut sebagai perilaku agresif atau perilaku antisosial. Meskipun kita menempatkan ODGJ itu kan sebetulnya orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental tuh seringkali memang mereka sudah dalam kategori tidak lagi punya interaksi sosial ya, kemampuan untuk berinteraksi sosial begitu. Tapi bagaimanapun kan korbannya tetap manusia dalam hal ini begitu ya. Sehingga apa yang mereka lakukan itu disebut sebagai perilaku antisosial begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat penyiksaan terhadap ODGJ ini kan tidak hanya sekali terjadi, Bu. Jadi kalau kita catatnya sebelumnya pada Juni 2023 ada seseorang yang dengan gangguan jiwa begitu ya, meregang nyawa usai disiksa oleh 4 bocah di bawah umur begitu di Lebak, Banten. Nah, berdasarkan kasus-kasus ini menurut Anda apa yang kemudian tengah terjadi di tengah masyarakat kita, Bu? Kenapa mereka tega gitu ya melakukan kekerasan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa ini? Nah, ini kan saya kira ini perlu satu bentuk edukasi, literasi tentang apa yang disebut sebagai gangguan mental atau gangguan jiwa ya. Karena kan kita tahu bahwa masyarakat kita berkecenderungan memberikan stigma, label negatif terhadap mereka-mereka yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa gitu. Nah, sementara kita juga tahu kan gitu ya, sebetulnya yang disebut ODGJ itu latar belakangnya bisa bervariasi begitu ya, bisa tidak atas kehendak mereka sendiri dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu menurut saya yang menjadi sangat penting itu adalah edukasi, literasi terhadap masyarakat luas, bagaimana sebetulnya gangguan jiwa tersebut begitu ya, dan kemudian juga bagaimana memperlakukan mereka-mereka yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa gitu. Karena sebetulnya yang menjadi juga sangat penting itu kan perlu ada support system ya, yang sebetulnya perlu dikembangkan gitu. Nah, karena kalau saya lihat ya, ada di beberapa media sosial ada upaya untuk membantu para ODGJ ini, tapi itu kan sebetulnya sifatnya individual begitu ya, karena kalau kita lihat komunitas juga tidak melakukan upaya apapun gitu ya, apalagi ketika keluarga sudah
menyerah, katakanlah seperti itu ya, tidak lagi mampu untuk mengatasinya begitu. Nah, saya kira ini kan perlu ada bagaimana sebetulnya di tingkat komunitas upaya-upaya yang bisa dicoba dilakukan. Artinya memang perlu ada referensi gitu ya, apa istilahnya, ini dirujuk kemana begitu Oke. ya. Kalau kita di sekitar komunitas kita, di lingkungan kita ditemukan ada warga yang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan begitu. Oke, nah ini kan kalau kita lihat yang kemarin viral juga di Medan, yang video sebelumnya tadi kita tampilkan, begitu kan, ini sebenarnya ODGJ-nya tidak melawan atau tidak mengalami tidak melakukan tindakan yang merisihkan begitu oleh pelaku, namun ini akhirnya pelaku melempari petasan dan di video dan juga di upload begitu di sosial medianya. Apa yang kemudian melatar belakangi seseorang ini dapat melakukan kekerasan terhadap orang lain, Bu? Apakah ada pengalaman masa lalu atau seperti apa ya? Ya, saya kira ini kan tadi yang saya sampaikan begitu ya. Ini kan violence for fun ya, keisengan begitu. Nah, apalagi kan kemudian kita juga perlu mempertanyakan motivasi menvideokan dan kemudian menviralkan begitu, yang akhirnya itu justru jadi bumerang pada si apa namanya, si Pelakunya. ini ya, pelaku yang melakukan tadi tindak kekerasan tadi begitu. Nah, ini kan mencerminkan betapa sebetulnya yang tadi saya sampaikan begitu, penghargaan gitu ya, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap ODGJ itu sebetulnya masih memasyarakat begitu. Ya. Karena kan tadi yang saya sampaikan, anggapan-anggapan yang kemudian dilekatkan secara negatif pada orang-orang dengan gangguan kejiwaan atau gangguan mental. Nah, kenapa kalau misalnya ditanya kenapa ODGJ-nya diam saja, karena ODGJ ini kan sebetulnya juga beragam ya. Kalau dia mengalami apa yang disebut sebagai skizofrenia yang dalam tingkat yang akut, kan dia akan asosial memang gitu ya. Tapi kan mereka juga sebetulnya sebagai manusia juga bisa punya rasa marah. Kalau marah, mereka juga melakukan upaya untuk mempertahankan diri mereka ya, dalam tanda kutip. Kalau saya mungkin menganaloginya ini tidak tepat ya, karena binatang pun kan gitu, kalau diganggu-ganggu terus dia juga akan menunjukkan rasa marah gitu. Nah, apalagi ini manusia meskipun dikategorikan sebagai ODGJ begitu. Nah, saya kira ini tadi yang menjadi sangat penting ya, melalui pemberitaan ini merupakan upaya edukasi dan literasi kepada masyarakat luas begitu ya, untuk bisa memperlakukan ODGJ secara manusiawi, dan bahkan sebetulnya perlu ada support system yang dibangun, bagaimana upaya untuk mengatasi ODGJ yang kita tahu sekarang kan juga ada survei ya, dari Kementerian Kesehatan yang jumlah masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan mental juga semakin tinggi ya, meskipun dengan beragam bentuk gangguannya begitu. Baik, perlu adanya edukasi dan juga literasi, dan tentunya semoga ada perhatian khusus dari pemerintah untuk bisa menjaga keamanan dari teman-teman ODGJ yang suka kita temui di jalan. Terima kasih banyak Ibu Ida Ruwaida, sosiolog Universitas Indonesia, atas waktunya. Salam sehat selalu.